Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Made Bepi Wiandari CGP Angkatan 2 Kabupaten Buleleng, untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok pendiri Taman Siswa dan juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan juga anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik diibaratkan sebagai petani. Mulai dari mempersiapkan lahan, menanam, menjaga, merawat, dan membasmi hama yang ada pada padi untuk dapat tumbuh menjadi padi, bukan menjadi tanaman jagung ataupun tanaman lainnya. Yang kedua, menghamba pada anak. Menghamba dalam artian kita tidak memanjakan, kita tidak memberikan kebebasan kepada anak, tetapi berorientasi pada anak sesuai karakteristik, minat, bakat, kondisi, serta lingkungan, namun tetap dalam pengawasan. Yang ketiga, pendidik sebagai penuntun. Sama halnya seperti 3 slogan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Pendidik diharapkan mampu menjadi ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan yang harmonis antara pikiran, raga, kehendak, dan kemauan. Yang terakhir adalah bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Melalui bermain, anak-anak dapat merdeka belajar dengan menemukan sendiri pengetahuannya tanpa dipaksakan melalui kegiatan yang menyenangkan. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat peduli pendidikan dan kebudayaan bangsa, terwujudnya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif akan berdampak pada perubahan pendidikan yang dinamis dan dapat bergerak ke arah kemajuan. Pemahaman tentang anak dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ada 3. Yang pertama, peserta didik. Pendidik belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap anak adalah unik. Masih ada penyamaan maupun penyeragaman karakter dan tingkat usia anak. Yang kedua, metode. Metode pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana yang dilakukan di kelas masih guru adalah pemberi informasi satu-satunya tanpa melihat minat anak. Anak dengan duduk diam mengikuti arahan dan penjelasan guru. Yang ketiga, pembelajaran. Aspek yang dikembangkan lebih dominan kompetensi pengetahuan. Disadari bahwa pengetahuan penting untuk anak-anak, namun masih mengesampingkan aspek perkembangan lain. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.1 yang pertama, cara pandang terhadap anak. Anak pribadi yang unik, mempunyai bakat, minat, potensi yang berbeda dalam belajar. Yang kedua, mengubah konsep pembelajaran, bukan hanya pengembangan pengetahuan, namun seluruh potensi yang dimiliki anak, seperti budi pekerti dan juga keterampilan sangat perlu dikembangkan. Kemudian, metode pembelajaran yang dapat digunakan dan ramah terhadap perkembangan anak, bahwa guru bukan satu-satunya pemberi informasi, namun anak dapat mencari tahu sendiri pengetahuannya. Refleksi diri setelah mempelajari modul 1.1. Yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini adalah kemauan untuk terus mencoba dan belajar sesuatu yang baru, karena ternyata banyak kekurangan yang ada pada diri pendidik. Yang kedua, pentingnya memahami emosi dan mengendalikan emosi diri untuk tetap dapat menjalankan peran, untuk tetap semangat untuk melanjutkan
diklat guru penggerak. Yang ketiga, memanajemen waktu untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang mesti diselesaikan baik di sekolah, di rumah maupun tugas calon guru penggerak. Penerapan yang dilakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konteks budaya lokal. Konteks budaya lokal Buleleng yang dipilih adalah tari Bali, berpakaian adat Bali, mesato atau mendongeng, dan menjahitan akan dapat memberikan tuntunan kebudayaan di dalam hidup anak. Yang kedua, bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Anak bermain adalah merupakan kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tanpa memaksakan. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Menjadikan sekolah rumah kedua yang dilandasi rasa asah, asih, asuh untuk pengembangan budi pekerti selanjutnya. Dan juga menerapkan bahwa anak dihambakan atau hamba anak. Kegiatan pembelajaran dilihat dari minat, bakat, kondisi, dan lingkungan anak, namun tetap mengedepankan pengawasan dan bimbingan terhadap anak. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.